Selamat sore, perkenalkan nama saya Yusuf Arimatea Laka. Nomor induk mahasiswa 2103030078, semester 1, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kali ini saya akan membawakan materi pembahasan mengenai politik ketertiban di pasar informal. Pada bagian yang pertama adalah latar belakang. Institusi publik jarang melayani kebutuhan pekerja informal yang lulus sebanyak 26% dan pekerja global. Misalnya, pengusaha informal sering melihat pengadilan sebagai bias, tidak efisien, dan tidak dilengkapi untuk mengatur transaksi di luar pembukuan, sehingga tidak bergantung pada mereka untuk perlindungan. Sebaliknya, mereka harus menanggung biaya penuh penipuan atau kesalahan diri. Oleh karena itu, sistem hukum tidak akan banyak membantu para pedagang yang persediaan pada apa yang mereka pikir adalah smartphone baru hanya untuk mengetahui bahwa mereka diperbarui dan harus dijual dengan kerugian. Sebuah tubuh besar pekerja utama menyatakan bahwa asosiasi swasta dapat masuk untuk mengisi kesenjangan peraturan ini dengan menegakkan kontrak, tetapi hal ini tidak selalu terjadi. Meskipun pedagang informal sering memiliki kelompok tersebut, tidak semua dari mereka mempromosikan perdagangan. Memang banyak yang memeras dari pedagang di asosiasi mereka sendiri. Pasar di Lagos, Nigeria, menyediakan contoh dari kedua jenis asosiasi. Alur pemikiran yang didominan menunjukkan bahwa institusi swasta muncul untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh keadaan lemah atau tidak ada. Lembaga-lembaga ini dianggap berkembang tanpa adanya campur tangan politik. Menurut logika ini, pemerintahan baik swasta maupun negeri tumbuh subur tanpa adanya campur tangan politik jahat. Oleh karena itu, lingkungan yang mendukung perdagangan pasar pertama harus fungsi politis dalam menjaga urusan pasar. Pemimpin yang kuat adalah mereka yang mampu mengendalikan urusan internal kelompok mereka dan memiliki kemampuan untuk menegakkan keputusan dalam kelompok dan dapat menggunakan kekuatan mereka baik untuk mendahului anggota kelompok atau untuk mempromosikan perdagangan. Pemimpin yang kuat akan termotivasi untuk terlibat dalam yang terakhir. 1.2 Rumusan masalah. Yang pertama, apa faktor tambahan yang dapat membentuk tata kelola swasta yang baik? Yang kedua, bagaimana kebijakan pro perdagangan swasta dipertahankan? 1.3 Tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat membentuk tata kelola swasta yang baik. Yang kedua, untuk mengetahui kebijakan pro perdagangan swasta dipertahankan. 1.4 Manfaat. Manfaat yang pertama, agar tata kelola swasta terus dengan baik. Manfaat yang kedua, agar dapat membantu para pedagang dalam melaksanakan kegiatan jual beli di pasar informal. Yang berikut isi.
2.1 faktor tambahan yang membentuk swasta tata kelola swasta yang baik. Mengapa seorang pedagang pernah bergabung dengan pasar dengan pemimpin predator, dan bahkan jika mereka membuat kesalahan dengan bergabung dengan pasar yang diatur dengan buruk, tidak biasakah mereka memaksa pemimpin untuk berperilaku lebih baik? Selain itu, bisakah cakrawala waktu seorang pemimpin menentukan bagaimana mereka memerintah? Sekarang saya beralih ke penjelasan alternatif ini. Kritik potensial dari argumen ini adalah bahwa pedagang yang sukses memilih pasar yang diatur dengan baik, dan bahwa ini menjelaskan kegigihan kesinambungan tata kelola pasar yang berbeda. Namun, saya berharap pedagang jarang menyortir dengan cara ini karena dua alasan. Alasan yang pertama, keanggotaan kelompok relatif lengket, sehingga sulit bagi individu untuk sering berpindah ke anggota asosiasi. Himpunan kelompok yang sering mungkin dapat dibatasi, misalnya di Lagos hanya 2 pasar besar yang menjual suku cadang mobil bekas. Demikian juga orang dapat membayangkan bahwa seorang anggota sering bekerja yang diatur dengan buruk untuk penataan rambut tidak akan memiliki banyak serikat pekerjaan lain untuk dipilih. Yang kedua, orang luar memiliki informasi yang tidak lengkap tentang kondisi kelompok sebelum bergabung. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, pedagang di pasar tidak akan memiliki insentif untuk jujur dengan pedagang baru yang potensial tentang kepemimpinan pasar. Asumsi-asumsi ini tidak berlaku untuk semua kelompok di mana-mana, tetapi mereka berlaku untuk banyak kelompok penting seperti serikat pekerja dan asosiasi bisnis. Bukankah seorang anggota kelompok kemudian dapat bertindak secara kolektif untuk menggulingkan pemimpin kelompok pemangsa, atau setidaknya menekankan mereka untuk tidak memeras? Rintangan untuk sanksi tersebut lebih besar daripada yang diasumsikan. Sanksi adalah proses yang panjang dan mahal, dan sementara itu para pemimpin terus mendahului. Pedagang memiliki sedikit kekuasaan atas pemimpin mereka, terutama di kota-kota di mana para pemimpin tidak mungkin tertanam dalam kehidupan sosial pedagang. Jika sanksi sulit, hambatan untuk memberontak sangat besar. Pemberontakan adalah pertama dan terutama masalah tindakan kolektif. Masalahnya seperti itu lebih mudah untuk diatasi dengan bimbingan pemimpin, tetapi dalam kasus pemberontakan potensial yang diakui, menurut definisi, bukan bagian dari upaya kolektif semacam itu. Selanjutnya, pemberontak adalah sangat berisiko. Anggota kelompok harus percaya bahwa banyak dari rekan-rekan mereka akan menepati janji untuk memberontak. Tetapi secara paradoks, dalam kelompok di mana pemberontakan diinginkan, seorang pemimpin predator bisa menumbuhkan ketidakpercayaan di antara anggota kelompok. Kepercayaan kelompok sangat menantang di pasar perkotaan, di mana pedagang tidak mungkin tertanam secara sosial dalam kehidupan satu sama lain. Sementara kelompok sanksi seorang pemimpin
dan pemberontak secara teoritis mungkin, tidak akan dan seharusnya secara empiris jarang terjadi pada kelompok swasta perkotaan. Apakah cakrawala waktu yang lama cukup untuk menyelaraskan insentif antara pemimpin dan anggota kelompok seperti yang diteorikan oleh Mansur Olson? Pemimpin bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan mereka, yang merupakan fungsi dari biaya yang mereka kumpul dari anggota kelompok sebanding dengan jumlah kekayaan yang dihasilkan dalam kelompok untuk kelompok yang lebih besar. 2.2 Mengapa pemimpin swasta ini penting? Ada ratusan pasar serupa lainnya di Lagos, dan hampir semua terstruktur dengan cara yang sama. Mereka berada di ruang yang dibatasi secara fisik, diatur oleh segelintir pedagang yang terpilih dalam pemilihan pasar populer. Masyarakat, norma-norma di banyak negara berkembang sedemikian rupa sehingga para pemimpin pasar ini dianggap sebagai penghubung dengan pejabat pemerintah. Mereka sering melakukan kontrol atas akses ke toko-toko di pasar, bahkan ketika toko-toko berada dibangun milik pribadi. 2.3 Bagaimana ancaman gangguan negara sustain private pro kebijakan perdagangan? Ancaman campur tangan negara memotivasi para pemimpin kelompok yang kuat untuk berinvestasi dalam dan mempertahankan kebijakan yang akan mempromosikan perdagangan dalam kelompok, khususnya ketika anggota kelompok tidak secara langsung bersaing satu sama lain. Lembaga bagian informal yang kuat memberitahu anggota kelompok tentang masa lalu perilaku mitra dagang potensial untuk membantu mereka menghindari masuk ke dalam risiko. Bab 3 penutup. 3.1 Kesimpulan. Dari hasil review buku tersebut dapat disimpulkan bahwa kita dapat mengetahui dan mempelajari politik ketertiban di pasar informal secara mendalam. Buku ini juga dapat membantu penulis dalam proses kegiatan belajar. Terima kasih.